kami nih Pak, untuk aksi nyata modul 3.3, jadi berkaitan dengan program yang positif yang berdampak kepada murid. Jadi di sini Pak, kami rencananya membuat PROLISA Pak, program literasi siswa. Jadi gambaran kenapa kami mengambil ini Pak, alasannya memang karena berlatar belakang kita lihat minat murid pada saat ini sangat kurang dalam hal membaca Pak, lebih suka bermain gadget ketimbang membaca. Kemudian untuk menambah wawasan mereka, karena kita tahu buku adalah gudang ilmu gitu Pak. Jadi kami angkatkan program PROLISA ini untuk program yang berdampak positif kepada anak-anak kita. Kemudian supaya anak-anak juga kreatif, menjadi anak-anak yang kreatif nantinya Pak. Jadi mungkin nanti rencananya kami adakan ambil hari Rabu 10 menit di awal pembelajaran akan kami lakukan. Kemudian nanti kan Pak, selain mereka membaca, kita juga mengasah keterampilan mereka membuat pojok-pojok baca. Kemudian nanti kita arahkan anak-anak untuk membawa bukunya mungkin dari rumah, bermacam-macam buku yang bisa mereka bawa berkaitan dengan pembelajaran gitu Pak. Jadi kami minta ini Pak tanggapan Bapak berkaitan dengan program yang ini Pak. Itu program literasi sekolah. Literasi ini sebenarnya panjang cakupannya. Kita di sini untuk program anak-anak ada saya lihat 10 menit tiap hari Rabu di awal pembelajaran. Dalam program itu harus kita pikirkan juga untung ruginya, ya. Apa untungnya? Kalau lebih banyak untungnya berjalan program, kalau banyak ruginya program gagal. Bagaimana supaya untungnya lebih banyak? Berarti program bisa namanya program bisa dirombak, bisa ditinjau kembali. Kalau ini program sudah Ibu rencanakan, oke. Tapi yang 10 menit, kalau setiap hari Rabu itu jam pembelajaran kita 7.30. 10 menit untuk bidang studi lain tentu merugikan. Jadi artinya harus perlu ada sosialisasi di lingkungan sekolah, baik di jadwal pembelajaran. Berarti 7.30 kita ke 7.40 itu masuk. Itu harus kita sosialisasikan kepada guru bidang studi yang masuk setiap Rabu, mengadakan membaca setiap 10 menit. Artinya jadwal kita harus naik 10 menit dari jadwal biasa. Kalau kita pulang contohnya jam 12.50, harus pulang kita jam 13.00, 10 menit. Jadi tidak mengganggu mata pelajaran yang lain. Arti program bagus, tidak mengganggu. Oke, kita terima. Tinggal sosialisasi kita masalah waktu. Kemudian masalah buku. Masalah buku bisa diambil dari siswa sendiri atau bisa diambil dari sekolah. Di sekolah kita ini saya rasa nanti dicek di perpustakaan. Kira-kira buku apa aja di situ. Bisa menyangkut pembelajaran, bisa menyangkut non pembelajaran, kurikuler dan ekstrakurikuler, gitu ya. Itu dibaca masing-masing. Artinya di kelas sana materi A bisa di kelas B jadi materi C, kan gitu, nggak mesti sama satu materi. Oke, tinggal konsepnya nanti dilihat aja. Jadi kalau hanya sebatas sampai di situ saya rasa tidak dukung, ya. Yang perlu kita hanya mengatakan mensosialisasikannya nanti ke komunitas sekolah, baik guru dan siswa. Ada yang kira-kira dulu? Mungkin hanya itu Pak sementara, jadi nanti kami bisa mensosialisasikan kepada siswa ya Pak? Ya, disosialisasikan pertama dulu ke siswa, kemudian kita sosialisasikan ke guru bahwa hari Rabu itu bukan artinya gurunya datang 7.40, enggak. Tetap kita pembelajaran 7.30, coba 10 menit, ini jadi program sekolah namanya. 10 menit wajib membaca buku, membaca materi apapun yang masing-masing murid punya konsep tersendiri di situ. Nah, saya rasa itu aja. Terima kasih ya Pak. Kita hari ini.
Oke. Jadi kami punya tugas sebagai calon guru penggerak. Kami itu sudah masuk ke modul 3.3. Jadi ada tugas kami membuat program yang berdampak positif pada murid. Jadi itu memang salah satu tugas kami Bu yang harus disematkan di LMS. Dan kemarin kami sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai program yang akan kami jalankan di sekolah kita. Dan ini pun program adalah program yang berdampak kepada murid. Jadi ini yang kami ambil adalah Prolisa, program literasi siswa. Jadi rencananya program kita ini kita akan mensosialisasikan kepada anak-anak untuk membudayakan budaya membaca pada anak-anak. Karena latar belakang kita lihat anak-anak sekarang ini, ya khususnya siswa kita, budaya membaca itu sudah sangat kurang. Padahal yang membaca itu sangat penting karena dengan membaca mereka mengetahui banyak pengetahuan dari membaca. Kemudian sebenarnya dengan membaca mereka dididik untuk menjadi sebagai seorang pemimpin buat dirinya khususnya dalam pengelolaan waktunya, ya. Jadi dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah rencananya Prolisa ini diadakan pada hari Rabu. Nanti ini dijalankan hanya 10 menit di awal pembelajaran. Jadi kalau hari Senin kita upacara, hari Jumat kita ada senam, hari Sabtu kita religi, kami ambil waktunya itu hari Rabu, hanya 10 menit di awal pembelajaran. Untuk yang les pertama di hari Rabu, ya kami sangat mengharapkan, ya karena ini program yang kami luncurkan dan sudah persetujuan dengan kepala sekolah mengenai pengelolaan waktu. Nanti kita bisa berdiskusi lagi dengan kepala sekolah dan kurikulum. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan dalam bentuk literasi ini nanti selain membaca, mereka juga menghias kelasnya, membuat pojok-pojok baca. Ya, pojok baca ini nanti mereka bisa menghiasnya dengan bermacam-macam buku yang nanti bisa mereka bawa dari rumah, ya, untuk memperkaya pengetahuan mereka. Jadi bisa mereka saling bertukar buku apa yang mereka baca selama 10 menit. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk program yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Duduk aja dulu di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu masih bersedia mendengarkan berbagai hal yang disampaikan CGP kita ya. Akan ada lagi CGP yang baru, masih mengikuti tahap yang akan berkepanjangan. Bapak dan Ibu supaya tahu orang ini menyelesaikan tugasnya sebagai CGP sampai bulan Juni ya Bu ya. Nah, jauh sebelum ini program ini disampaikan, disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu, yang akan kita sosialisasikan juga nanti kepada siswa dan lingkungan sekolah, sudah disosialisasikan saya pada 2 hari yang lalu. Dan penyelesaian tugas akhir juga sudah saya sampaikan bahwa Ibu berdua sebagai calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti di wisuda menjadi guru penggerak adalah sebagai seorang model. Pun dilihat, pakaiannya pun dilihat, kulitnya pun dilihat, rambutnya cantik enggak, senyumnya, bahasanya. CGP juga begitu. Di bidang apa? Di bidang pendidikan, ya, di pendidikan. Teknik dia menyampaikan metode-metode mengajarnya, sudahkah berproses pada siswa atau bagaimana? Itulah yang mau kita contoh. Itulah yang mau disosialisasikan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Itulah sebenarnya tujuan guru penggerak. Di atas itu ada sekolah penggerak, kan gitu ya. Jadi ini masih guru penggerak. Jadi sosialisasi yang di Prolisa dan Bahing Sehat, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Walaupun yang paling susah kayaknya ini bahasa Inggris ini, bagi yang tua-tua, ada kakak yang tua juga di sini, mungkin bahasa Inggrisnya nanti ada pasir-pasir belajar juga lah, nggak apa-apa lah. Demi adik-adik ini ya, supaya orang ini menjadi berhasil, sekolah kita berhasil, prosesnya itu berhasil, yang semua muaranya kemana? Ke siswa. Tujuan kita itu siswa. Nah itu dia, bukan ke diri kita, ke siswa. Jadi sekolah siap mendukung, sudah saya sampaikan tadi siap mendukung, dan
teman-teman Bapak dan Ibu guru juga sudah siap mendukung. Laksanakanlah program itu, bekerja yang bagus, tunjukkanlah bahwa ibu itu sebagai seorang model di sekolah ini. Artinya kalau kita sudah menerima itu, kita aminkan, berarti laksanakan. Itu dia. Jadi ibulah sebagai contoh-contoh segala hal di proses pembelajaran yang kalian pelajari selama guru penggerak yang akan dicontoh guru-guru terutama yang muda-muda ini ya. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan segala selesai pendidikannya wisuda tepat waktu bulan Juli ini. Saya rasa itu aja. Sekian, terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarmu? Luar biasa. Jadi kenapa ibu kumpulkan kalian di tempat ini? Kalian adalah perwakilan OSIS di sekolah kita ini. Kita ingin membuat satu program nanti yang berdampak positif kepada semua murid di sekolah kita. Nama program kita itu adalah Prolisa. Apa nama? Prolisa. Prolisa itu adalah program literasi siswa. Coba kita sebutkan dulu semuanya. Program literasi siswa. Program literasi siswa. Jadi kalian adalah duta-duta yang menjadi wakil nanti yang akan membicarakan hal ini kepada teman-temanmu yang di luar, yang di kelas-kelas. Jadi perwakilan kelas nanti mengumumkannya di setiap kelasnya masing-masing. Jadi apa tujuan Prolisa ini? Ini program yang dilatar belakangi karena apa? Ibu lihat ya, pada saat ini minat kamu membaca itu sangat kurang, ya. Jadi ibu lihat rata-rata siswa pada saat sekarang ini lebih senang bermain gadget daripada membaca buku. Padahal ada istilah ya mengatakan buku adalah jendela dunia, ya. Buku itu jendela dunia. Kenapa? Karena dari buku kita bisa mengetahui segala hal, baik di sekitar kita maupun di luar sekitar kita. Jadi budaya membaca itu akan kita kembangkan kembali sehingga menjadi satu hal yang bagus yang menjadi nanti kebiasaan kepada anak-anak kami semuanya. Nah, pada program ini Bu mau diskusi nih sebagai perwakilan dari anggota OSIS kalian. Bu mau nanya nih, kira-kira waktu pelaksanaannya nanti kapan kira-kira mau kita lakukan gerakan Prolisa ini? Ada yang mau kasih pendapat? Siapa aku? Oke, siapa namanya? Iya, Dahlia. Apa kira-kira nih? Bagaimana kalau kita mengadakan penulisannya dengan Rabu ya, selain sudah ini ya. Dia kalau hari Jumat kita ada sudah kegiatan kita ya, yaitu gerakan senam. Kalau hari Sabtu religi, hari Senin kita upacara. Nah kita buat hari Rabu. Kira-kira setuju nggak ya? Setuju ya? Oh, berarti kita bikin hari Rabu. Berapa menit kita buat Rabu membacanya? Ya, membacanya kira-kira berapa menit bisa kita lakukan? Oke. Nah, kita sepakat kita buat hari Rabu, ya. Ada lagi yang mau kita bahas lagi, tanyakan? Oke, coba. Kira-kira literasi itu dalam bentuk apa? Oke, literasi itu dalam bentuk apa? Ada usul dari kalian juga kan? Kita bisa meliterasi dalam bentuk membaca dalam ruangan 10 menit sebelum awal pembelajaran dari Rabu. Oke. Jadi kita buat kata-kata ya usul ini kita buat literasinya itu bentuk literasinya membaca 10 menit di awal pembelajaran pada hari Rabu. Oke, itu nanti satu ya. Ada yang lain Bu?
kita buat ya pojok baca juga di setiap kelas nanti. Jadi setiap utusan ini, kalian utusan per kelas ya, sebagai anggota OSIS nanti kamu yang menggerakkan, mensosialisasikan kepada kawan-kawanmu supaya membuat pojok baca, dan nanti kita buat gerakan membaca 10 menit pada hari Rabu di awal pembelajaran. Oke, jadi ini boleh nanti ini kita nanti bawakan ke rapat dewan guru juga, ya. Kemudian nanti kita atur bagaimana jadwal pembelajaran literasi ini untuk pelaksanaannya nanti di kelas masing-masing. Ada pertanyaan lagi nggak, Bu? Tidak ada? Udah mungkin itu ya. Jadi nanti tunggu udah kan. Oke, jadi mungkin inilah hasil diskusi kita pada hari ini mengenai pembuatan program yang berdampak positif nanti kepada semua murid-murid di sekolah kita ini, yaitu gerakan ProLisa, program literasi siswa. Kamu sebagai utusan setiap kelas yang mewakili OSIS, nanti kamu yang mensosialisasikan program kita ini kepada kawan-kawanmu di kelas kamu masing-masing. Tapi untuk tindak lanjutnya nanti Ibu akan menyampaikan hal ini ke rapat dewan guru dan kepala sekolah supaya kita bisa atur nanti jadwal pembelajaran kita agar tidak bertabrakan dengan gerakan ProLisa yang diprogramkan. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Terima kasih buat anak-anak kami semuanya.